Pernahkah Anda bayangkan, sebuah kapal dapat berlayar di atas pegunungan, dan ini bukan seperti sesuatu yang keluar dari film, atau mimpi, ini adalah kenyataan di China, semua ini berkat bendungan dan sistem tenaga air. Sekitar sepertiga dari kapasitas tenaga air terpasang dunia, berasal dari China. Ini tidak mengherankan, karena ada banyak stasiun tenaga air di negara ini, beberapa di antaranya bahkan telah mencetak rekor dunia. Misalnya di China ada bendungan bernama Baihetan, bendungan ini berada di Sungai Jinsha, bagian hulu Sungai Yangtze. Merupakan stasiun tenaga air terbesar di muka bumi, dengan kapasitas terpasang mencapai 1 juta kilowatt, skalanya sangat besar, dan pembangkitan listrik tahunannya benar-benar luar biasa. Meskipun kapasitas terpasangnya lebih rendah dari bendungan Tiga Ngarai, ia masih menempati peringkat sebagai stasiun tenaga air terbesar kedua di dunia. Faktanya, 5 stasiun tenaga air teratas dunia, semuanya adalah proyek China, dan di China orang benar-benar dapat membuat kapal berlayar di atas gunung. Video kali ini kita akan melihat, bagaimana para insinyur China mencapai prestasi ini. Mereka menggunakan lift kapal untuk mengubah fiksi menjadi kenyataan. Ini adalah stasiun tenaga air Gupitan, dengan bendungan setinggi 232,5 meter, dan total tinggi lift kapal mencapai 199 meter, yang setara dengan gedung 66 lantai. Kapal dinaikkan dalam 3 tahap vertikal untuk melewati bendungan, dan berjalan langsung dari bagian bawah ke bagian atas Sungai Wujiang, menjadikannya salah satu lift kapal terbesar di dunia. Jadi bagaimana cara kerja lift kapal ini? Pertama, kapal seberat 500 ton, memasuki ruang pengangkut. Kapal raksasa berukuran panjang 40 meter, dan lebar 12 meter, ruangan tersebut dibanjiri air. Untuk menciptakan saluran air yang bergerak, lift ini ditarik oleh 256 kabel baja, dan dinaikkan serta diturunkan secara vertikal, melalui sistem pendakian rak roda gigi, dengan setiap tahap memakan waktu sekitar 30 menit. Kapal harus naik melalui 3 tingkat lift kapal, yang memakan waktu total sekitar 2,5 jam, sehingga mengurangi perjalanan hingga 4 hari, dibandingkan dengan rute berliku tradisional. Proyek ini telah memulihkan navigasi penuh di sepanjang Sungai Wujiang, yang membuka jalur yang menghubungkan Guizhou ke Sungai Yangtze, meningkatkan kapasitas angkutan tahunan, menjadi 5 juta ton, dan meningkatkan pengembangan zona ekonomi Guizhou bagian tengah. Asosiasi Pengiriman Internasional, bahkan menggambarkannya sebagai pendefinisian ulang kemungkinan navigasi pedalaman. Sekarang amati sebuah kapal yang berlayar di atas kanal, yang saat mendekati gedung lift tinggi, memasuki bagian dalamnya. Di dalam, struktur kabel pengangkat tergantung, diapit oleh 2 baris drum, dan kotak roda gigi di kedua sisinya. Bagi penghuni gedung bertingkat biasa, lift seperti itu mungkin terlihat mustahil, dan lambat, mengingat ukuran internalnya yang sangat besar. Namun para perancang mengklaim bahwa lift kapal ini dapat menaikkan, dan menurunkan kapal seberat 500 ton, dalam waktu sekitar 10 menit. Dengan kata lain, kapal penumpang standar, dapat dengan mudah berangkat dari posisi semula dalam waktu yang singkat. Pengangkatan besar tersebut memiliki kapasitas beban maksimum sebesar 18.800 ton, meskipun sebuah kapal mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diangkat sepenuhnya, hampir tidak ada yang peduli, karena kendaraan apapun yang diangkut air, akan diangkat hingga ketinggian 72 meter yang mencengangkan. Beberapa orang bahkan menyebut, sistem pengangkat kapal di bendungan Gupitan, sebagai prestasi teknik yang luar biasa. Tentu saja pujian tersebut terbuka untuk diperdebatkan, karena pengangkat kapal telah diterapkan di berbagai belahan dunia selama beberapa waktu. Namun Anda mungkin melihat bahwa sistem ini tidak terdiri dari satu lift, sebenarnya terdiri dari 3. Setelah lift pertama, ada lift kedua yang mengangkat kapal hingga ketinggian 130 meter. Prinsip operasinya sederhana. Kapal masuk menggunakan sistem aktif, dan kemudian diangkat secara keseluruhan melalui sistem pengangkat bendungan Gupitan. Permukaan air seluruh alur pelayaran dinaikkan hingga 199 meter, ketinggian pengangkatan kapal setara dengan gedung 66 lantai.
Hal ini membuat orang benar-benar mengagumi kecerdikan insinyur Cina, karena ketinggian angkat 199 meter, hampir tidak terbayangkan dalam keadaan normal. Nah, bagaimana menurut kalian dengan desain insinyur China ini? Apakah mereka benar-benar cerdas, atau biasa saja? Silahkan masukkan pendapat kalian di kolom komentar. Dengan produksi daging kerbau tahunan mencapai puluhan juta ton, dan pasokan susu kerbau melebihi 20 juta ton per tahun, industri peternakan kerbau tidak hanya memainkan peran penting dalam pertanian, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Tidak hanya makanan yang kaya nutrisi, susu kerbau juga merupakan bahan utama dalam memproduksi keju, memainkan peran penting dalam membentuk industri makanan global. Kali ini kita akan menjelajahi proses peternakan kerbau, hingga pemrosesan modern, untuk memahami potensi gizi dan ekonomi dari sumber makanan ini. Di Italia, peternakan skala besar bisa memelihara hingga 1.000 sampai 3.000 ekor kerbau, dengan wilayah daratan yang luas, dan sistem manajemen yang canggih. Sejak lahir, kerbau-kerbau ini mengemban misi menjadi sumber pangan yang penting, dan bahan mentah bagi manusia. Pada masa-masa awal, mereka diasuh dengan susu induknya, untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan memperkuat kesehatan mereka. Peternakan kerbau biasanya mencakup area yang luas, untuk memastikan pasokan makanan yang stabil. Rata-rata, setiap pertanian mengalokasikan sekitar 50-100 hektar lahan, untuk menanam rumput gajah, serai, atau tanaman pakan ternak lainnya, sehingga petani dapat setiap hari memanen rumput, dan mencampurnya dengan pakan tambahan, seperti jerami dan biji-bijian untuk menambah nilai gizi. Pemberian pakan 2 hingga 3 kali sehari, dengan jumlah rata-rata 25 hingga 30 kg rumput, dan pakan campuran hewan. Dalam hal kesejahteraan hewan, kerbau dilepaskan ke ladang meningkatkan perkembangan otot, dan mengurangi stres. Kerbau memiliki kelenjar keringat yang belum berkembang, jadi mereka perlu berendam dalam air, untuk mengatur suhu tubuhnya. Mandi membantu mengurangi stres, mencegah penyakit kulit, dan melindungi terhadap parasit. Hal ini memungkinkan mereka untuk berolahraga dengan bebas, yang mendukung perkembangan otot. Ketika dibesarkan dalam kondisi nyaman, kerbau menghasilkan lebih banyak susu. Kerbau betina dewasa mulai memproduksi susu setelah melahirkan. Untuk pertama kalinya biasanya sekitar 3 hingga 4 tahun, sistem pemerahan susu kerbau baru telah muncul dengan desainnya yang modern, yang meningkatkan efisiensi pemerahan. Sistem pemerahan otomatis dipasang pada ambing kerbau. Ia beroperasi dengan menciptakan hisapan vakum ritmis, mensimulasikan tindakan menghisap alami anak sapi. Dari tangki penyimpanan pertanian, susu diangkut dengan tanker berpendingin khusus, yang mempertahankan suhu stabil 4 derajat Celcius, memastikan kondisi optimal sepanjang perjalanan ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan, susu diuji secara ketat untuk kandungan lemak, protein, bakteri, dan residu antibiotik. Kemudian susu mengalami pasteurisasi, untuk menghilangkan bakteri berbahaya, sambil mempertahankan rasa alaminya. Susu dipasteurisasi menggunakan metode suhu rendah, pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit, atau metode suhu tinggi pada 72-75 derajat Celcius selama 15-20 detik. Susu didinginkan hingga 35-39 derajat Celcius, sebagai persiapan untuk proses koagulasi. Sistem pemotong dadi otomatis mengaduk, dan membentuk tekstur keju, atau mempersiapkannya untuk tahap pemisahan whey. Setelah sekitar 30-40 menit, dadi mencapai kekentalan yang diinginkan, dan dipotong menjadi butiran-butiran kecil, untuk mengeluarkan whey. Pekerja mengeluarkan dadi dengan mengaduk, atau mengeringkannya. Langkah penting ini menciptakan kondisi ideal, untuk peregangan yang menentukan elastisitas dan tekstur keju. Dadi dimasukkan ke dalam air panas bersuhu 80-90 derajat Celcius, sering menggunakannya dan meningkatkan elastisitasnya.
Pengadukan terus-menerus memastikan keju mencapai elastisitas kehalusan khasnya, dan tekstur yang jelas. Mesin ekstrusi digunakan untuk membentuk keju, menjadi potongan-potongan kecil yang seragam. Keju didinginkan dengan cepat dalam air, untuk mempertahankan strukturnya sebelum memasuki tahap penggaraman. Proses ini berlangsung dari 30 menit hingga beberapa jam. Setelah menyelesaikan langkah-langkah pengolahan, keju disegel vakum atau disimpan dalam air garam, atau whey, untuk mempertahankan kelembapannya. Susu kerbau murni dengan teksturnya yang lembut kental, dan elastis, didistribusikan ke supermarket, restoran, dan ekspor. Tak hanya susu kerbau yang banyak diminati di pasaran, namun daging kerbau juga merupakan makanan yang populer, dan diminati. Kerbau dewasa diangkut ke pabrik pengolahan, di mana proses penyembelihan yang manusiawi digunakan, untuk memastikan keselamatan dan kebersihan. Karena tebalnya tulang dan kulit kerbau, gergaji khusus digunakan untuk memotong bangkai, keluarkan organ dalam, lalu bersihkan secara menyeluruh. Bangkai kerbau diangkut ke jalur produksi, di mana pekerja terampil memilah, dan memisahkan urat dan tulang daging tanpa lemak, untuk melayani berbagai kebutuhan pengolahan. Daging kerbau dipotong untuk membuang bagian yang tidak diinginkan, seperti urat yang keras, lemak berlebih untuk memastikan kualitas produk tinggi. Kemudian dikemas menjadi bagian-bagian individual, memastikan kualitas dan kesegarannya tetap terjaga. Untuk produk daging beku, dagingnya segera dikemas, dan dibekukan dengan cepat pada suhu minus 40 derajat Celcius, untuk mempertahankan rasa aslinya. Setelah dikemas, daging kerbau disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius, hingga minus 25 derajat Celcius, untuk menjaga kualitasnya sebelum didistribusikan ke supermarket, restoran, dan pasar ekspor.